Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas berbicara layaknya dari sudut pandang anak-anak, dari sudut pandang seorang anak kepada orang tuanya. eh, Kekecewaan yang sering dihadapi seorang anak kepada orang tuanya begitu. Ini untuk bahan evaluasi kalian sebagai orang tua agar kalian mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh seorang anak begitu kan. Bukan berarti saya membenarkan apa yang dilakukan anak kalian, tapi memang ada kalanya seseorang itu eh, gimana ya, bisa gimana ya, sudut pandang kedewasaannya itu bukan berarti bisa dilihat dari umur gitu kan. Anak mungkin dari mereka juga, anak-anak kalian kan juga merasakan, mereka juga punya hati, mereka juga bisa merasakan yang namanya senang, yang merasakan sedih juga ada kan. Nah, di sini saya akan membahas kesalahan-kesalahan orang tua di dalam mendidik anaknya, dan ini sering saya temui di masyarakat. Ini benar-benar gimana ya, saya itu kadang pilu kalau melihat, kalau gimana ya, ngobrol dengan orang yang semacam itu, anak-anak yang gimana ya, nasibnya semacam itulah, kalian tahu sendiri. Di sini saya akan membahas satu, kesalahan orang tua adalah tidak mengerti perasaan anaknya. Gimana sih maksudnya, kok orang tua nggak mengerti perasaan anaknya? Apa ada? Ya kenyataannya ada kan. Mungkin kesalahan dari orang tua itu begini, mereka hanya tahu soal bagaimana cara membiayai, bagaimana soal cara mencukupi kebutuhan ekonominya seorang anak begitu kan. Tapi mereka tidak menghiraukan bagaimana kondisi hatinya. Terkadang orang tua itu lupa, orang tua itu terkadang nggak tahu bagaimana mendapatkan sebagai orang tua yang baik untuk anaknya begitu. Karena memang banyak, bahkan rekan-rekan saya itu juga banyak yang merasakan seperti itu, merasakan sedih karena orang tuanya, merasakan sedih itu karena orang tuanya. Salah satunya yaitu tidak mengerti perasaan anaknya. Jadi gimana ya, si anak ini itu tidak mau merasakan kekurangan kasih sayang dari orang tuanya begitu. Yang namanya anak, mana ada sih yang mau jauh dari orang tuanya kan gitu kan. Mana ada sih anak yang ingin dicampakkan sama orang tuanya, apalagi orang tuanya bersikap berbeda begitu, bersikap nggak adil dalam keluarga, di dalam keluarga gitu kan. Pasti semua anak itu nggak mau diperlakukan semacam itu gitu. Dan kalau itu sudah terjadi untuk kalian para orang tua, ya jangan kaget kalau misalnya nanti anak kalian jadi anak yang liar. Liar bukan maksud saya itu menjadi berandalan, menjadi orang-orang yang nggak punya tujuan, bukan seperti itu. Tapi mereka menjadi memberontak dan melawan kepada kalian. Dan di saat semacam itu jangan kalian berharap eh, anak kalian akan bisa nantinya berbakti kepada kalian. Jangan berharap, karena kalian sendiri yang nggak memperhatikan, tidak memberikan kasih sayang kepada mereka. Kalian hanya memperhatikan ekonominya begitu, kalian hanya tahunya memikirnya uang, uang dan uang. Kalian tahunya gimana ya, kalian gimana, terkadang orang tua itu lupa bahwa anak itu tidak selamanya bisa dianggap anak kecil. Bahkan anak kecil pun, anak kecil sudah juga bisa menangis gitu kan. Anak kecil seumuran anak SD, anak TK itu sudah bisa bersedih ketika orang tuanya itu nggak memperlakukan dia dengan layak gitu. Kalau kalian memang nggak percaya, coba cermati sekeliling kalian.
yang dimana anak-anak itu tidak mendapatkan kasih sayang yang sama dengan keluarga yang lainnya. Pasti si anak itu akan mencari perhatian ke orang lain. Dan gimana ya, dampak terburuknya itu bukan soal dia benci atau dia menjadi seorang berandal gitu, enggak. Benar-benar itu enggak akan terjadi. Dampak dari paling negatif dari kalian para orang tua yang mencapakan anak, dampak dari kalian yang gimana ya, tidak berlaku adil kepada anak kalian, ini benar-benar, maaf ya sebelumnya, bukan saya menggurui orang tua, tapi saya hanya ingin menyampaikan apa yang dirasakan seorang anak. Dan ini orang, kisahnya orang banyak gitu kan. Ini banyak yang bercerita kepada saya, banyak yang curhat juga. Jadi saya bikin konten, saya bikin video ini agar kalian orang tua bisa berwawas diri lagi. Apa yang sebenarnya diinginkan anak, apakah kalian sudah bisa menjadi orang tua yang baik untuk mereka gitu kan. Kembali lagi ke yang sebelumnya ya, topik utama. Dampak terburuknya itu begini, bukan dia menjadi seorang berandalan, bukan dia menjadi seseorang yang tidak punya tujuan. Kalian harus tahu, setiap manusia yang lahir, cepat atau lambat, ketika dia sudah berumur, entah itu umur berapa, mungkin kalian menganggapnya umur remaja itu umur yang masih labil gitu kan. Umur yang orang belum berkeluarga itu umur yang masih anak kecil gitu. Padahal enggak, padahal kedewasaan itu tidak, tolak ukurnya itu bukan apa ya, bukan umur. Mungkin kalian sudah tua, tapi di orang lain itu yang jauh lebih muda dari kalian itu banyak yang lebih dewasa dari pemikirannya dari kalian gitu loh. Dan kalau kalian tetap nanti mencapakan anak kalian semacam itu, kalian tidak berlaku adil kepada anak kalian yang satu dengan yang lainnya, nanti dampaknya sangat luar biasa. Anak itu akan terganggu hati dan psikisnya gitu. Bukan berarti dia akan menjadi berandalan atau dia menjadi apa ya, dia menjadi orang yang tidak punya tujuan. Tidak, semua orang punya tujuan. Tapi banyak kemungkinan anak yang diperlakukan seperti itu pasti dia suatu saat tidak mau menganggap orang tuanya. Percaya kepada saya, bukan satu atau dua orang yang mengalami seperti itu. Meskipun dalam agama itu tidak dibenarkan bahwa anak harus berbakti apapun yang dilakukan orang tua, tapi kalau kalian keterlaluan seperti itu, pasti anak kalian itu juga manusia gitu. Anak kalian itu juga manusia, pasti ada yang rasanya sakit hati. Sekarang kalian memperlakukan dia dari kecil sampai dia dewasa itu kalian tidak adil. Dan kalian setelah anak kalian semua sudah bekerja, kalian sudah tua, kalian sudah nggak bisa apa-apa, kalian menuntut anak-anak kalian untuk memperlakukan kalian dengan penuh kasih sayang, untuk merawat kalian. Padahal belum tentu jika kalian itu bersikap tidak adil kepada anak-anak kalian, belum tentu anak yang kalian unggulkan pikirannya itu lebih baik dari anak yang kalian campakan. Belum tentu anak yang kalian harapkan nantinya menjadi orang sukses itu nanti bersikap baik kepada kalian. Belum tentu. Bisa jadi anak yang kalian campakan itu adalah anak yang nanti akan merawat kalian di saat kalian nanti tua. Tapi juga ada jika anak kalian perlakuan sangat keterlaluan, mungkin juga ada nanti anak yang mungkin tidak mau menganggap orang tuanya. Itu pasti ada. Maaf untuk kalian yang melihat video saya, jangan marah, jangan tersinggung ya. Tapi kenyataannya memang itu. Kalian jangan marah, tapi coba kalian buka mata hati kalian. Kalian survei di lingkungan nyata, di kehidupan nyata. Kalian survei bagaimana sih
pertumbuhan anak. Jika anak itu dicampakkan kasih sayangnya sama orang tua, pasti di saat tua nanti anaknya itu nanti nggak mau merawat si orang tua. Memang itu benar apa adanya, karena anak kalian juga manusia gitu kan. Itu yang pertama, dampak dari itu, dari kalian kurang adil ya, itu kesalahan orang tua salah satunya. Dan yang kedua, kalian membanding-bandingkan anak kalian dengan anak orang lain begitu. Itu benar-benar sakit bagi anak kalian gitu. Mungkin ini bukan cerita saya ya, mungkin ini bukan pengalaman pribadi saya, tapi juga banyak yang mengalami semacam itu. Banyak anak-anak yang mungkin dia curhat, mungkin anak-anak itu gimana ya, mengalami, saya sempat tahu, sempat mendengar di telinga saya, bahkan kejadian itu dekat dengan saya. Anak-anak itu gimana ya, dibanding-bandingkan dengan anak lain, dan lebih parahnya itu dibandingkan dengan bukan saudaranya, tapi dibandingkan dengan anak tetangganya gitu. Itu sangat gimana ya, kalau kalian itu belum siap menjadi orang tua, kalian tuh harus sadar kenapa kalian tuh menikah, kenapa kalian tuh punya anak begitu kan. Bukan anak yang senantiasa dicap sebagai kalian itu anak durhaka, bukan begitu. Tapi gimana ya, ada kalanya memang kalian sebagai orang tua itu hanya siap sebagai fisik kalian tuh siap, fisik kalian tuh sudah terlihat tua, fisik kalian sudah siap untuk menjadi seorang bapak dan ibu, tapi kalian tidak menjadi seorang orang tua yang bagus, tidak bisa mendidik dan memperlakukan anak kalian sebagaimana mestinya, sampai kalian membanding-bandingkan anak kalian dengan anak tetangga kalian. Padahal setiap orang itu memiliki sisi yang berbeda, memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda gitu kan. Itu benar-benar sakit yang dirasakan anak kalian. Coba kalian wawas diri lagi. Apakah kalian pernah membanding-bandingkan anak kalian dengan anak tetangga kalian? Itu jangan sampai kalian ulangi lagi. Dan yang ketiga, begini, orang tua tidak pernah merasa salah jika ada salah kepada anaknya. Ini ada kesalahan orang tua yang ketiga. Kenapa? Kebanyakan orang tua jika sudah membentak, orang tua yang terkadang memukul anaknya, orang tua yang terkadang mencela anaknya, orang tua yang terkadang membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Dan itu dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja, tapi setelah kejadian itu terjadi, orang tua tidak pernah minta maaf kepada anaknya. Orang tua merasa bahwa dia benar. Saya di sini orang tua, saya harus dipatuhi. Soal mematuhi itu bukan soal umur. Saya ungkapkan, soal mematuhi itu bukan soal umur. Ini kita berbicara soal menghargai. Kalian harus menghargai anak kalian layaknya anak kalian. Kalian harus gimana, siap secara mental dan siap secara fisik, karena kalian memang kalian sendiri yang memutuskan untuk menikah, kalian sendiri yang memutuskan ingin punya anak. Tapi kalau anak kalian ada kesalahan, ya jangan kalian maki-maki, jangan kalian main kekerasan dengan anak kalian, jangan kalian berat sebelah dengan anak kalian, dan kalian tidak minta maaf gitu kan. Gimana anak itu mau minta maaf kepada orang tua gitu kan, sedangkan orang tua tidak pernah mengajari si anak untuk minta maaf gitu. Orang tua sendiri tidak pernah minta maaf kepada si anak. Lantas apa kalian sebagai orang tua berharap jika nanti ada kesalahan dari anak nanti bisa minta maaf kepada kita? Itu tidak mungkin, karena karena kalian para orang tua tidak mengajarkan hal itu. Minta maaf itu tidak soal usia, tidak soal siapa bapak, siapa ibu, siapa anak, dan siapa cucu. Tidak semacam itu, tidak semacam umur. Minta maaf itu bisa dilakukan oleh semua orang. Bahkan minta maaf tidak akan menurunkan derajat kalian, tidak akan menurunkan suatu kehormatan kalian sebagai orang tua kepada anak kalian, kepada anak kecil, bukan hanya kepada anak kalian. Jika kalian
sebagai orang dewasa ada salah kepada anak kecil, ya kalian minta maaf gitu. Itu lebih etis gitu. Jangan kalian meninggalkan bekas luka di hati orang gitu kan. Setidaknya jika kalian sengaja atau tidak sengaja setelah melukai orang, kalian itu harus minta maaf gitu kan. Dan yang keempat itu orang tua tidak siap menjadi orang tua. Saya ulangi lagi, itu sudah kita singgung yang tadi, orang tua tidak siap menjadi orang tua. Makanya untuk kalian yang sekarang menjalin asmara, untuk kalian yang berpacaran, untuk kalian yang sedang mencari kekasih gitu kan, pikirkan matang-matang dulu, pikirkan mental dan fisik kalian. Bukan hanya soal materi. Mungkin materi bisa kalian cari, mungkin harta benda kalian tuh bisa dibeli ya, tapi tidak untuk kesiapan kalian gitu. Itu nggak bisa dibeli gitu kan. Semacam kedewasaan itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dibayar dengan hutang, tidak bisa dibayar dengan uang, dengan materi, itu nggak bisa. Untuk kalian yang belum siap menjadi orang tua, jika nanti anak kalian yang kalian harapkan, kalian berharap anak saya nanti inginnya punya anak laki-laki, ternyata yang keluar perempuan. Saya ingin punya anak perempuan, ternyata yang keluar laki-laki. Ya sudah, kalau memang itu terjadi ya sudah gitu kan. Jangan sampai kalian marah gara-gara hal semacam itu. Mungkin itu memang belum takdirnya gitu. Memang belum waktunya kalian punya anak jenis kelamin yang kalian dambakan. Mungkin kan bisa dicoba lain hari, bisa dicoba tahun depan atau kapan untuk kalian mendapatkan momongan yang kalian inginkan gitu kan. Dan pasti setiap orang yang kasmaran itu berpikir, apalagi yang baru menikah atau mau menikah ya, itu pasti berpikir, aku nanti ingin anakku itu anaknya itu pinter, anaknya itu penurut, anaknya itu nanti aku arahkan di sini agar bisa menjadi ini. Tapi kalian nggak tahu, kalian tidak pernah menanyakan ketika anak itu gimana dari kecil sampai dewasa, kalian tidak pernah menanyakan, nah bagaimana sikap bapak, bagaimana sikap bapak, bagaimana sikap ibu, apakah sudah bikin kamu bahagia, ada salah enggak dari bapak sama ibu ke kamu, ada kata-kata enggak yang bikin kamu tersinggung, ada kata-kata enggak yang membuat kamu itu sakit hati, ada perilaku enggak yang bikin kamu itu menjadi berubah. Kamu kok beda dengan yang lain, aku itu pengennya itu kamu itu nurut, kamu itu bagus akademiknya, aku itu pengen kamu itu menjadi juara kelas begitu. Ya sudah, kalau anak kalian tidak bisa melakukan itu semua ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. Kalian nggak pernah menanyakan perasaannya semacam yang seperti tadi. Kalian tidak menanyakan bagaimana keinginan anak, dan kalian menuntut anak harus bisa ini dan bisa itu. Nah, kamu itu harus bagus matematikanya. Nah, kamu harus bagus nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Nah, kamu harus bagus nilai agamanya dan yang lain-lain sebagainya. Oke lah, begini ya. Soal agama itu memang kewajiban kalian mendidik anak kalian gitu kan. Kalian membentuk karakter dan attitude anak kalian sendiri. Bukan berarti kalian menyekolahkan anak kalian sudah lepas dari pendidikan mereka, itu salah total. Justru begini, pendidikan pokok seorang anak itu ada di tangan kalian gitu. Pendidikan seseorang anak itu pengaruh besarnya itu dari kalian. Jadi ya kalau kalian nggak siap ya jangan ingin punya anak, jangan ada pikiran untuk menikah gitu kan. Setelah menikah anak kalian tinggal karena kalau mungkin karena ekonomi,
yang mendesak sehingga kalian menitipkan ke kakek neneknya, itu masih wajar sih, masih wajar. Tapi enggak wajar jika kalian punya anak beberapa dan hanya satu atau hanya dua, hanya tiga yang kalian bawa gitu. Yang lainnya kalian serahkan kepada kalian titipkan ke orang lain. Di mana keadilan kalian gitu kan? Itu gimana ya? Benar-benar membuat hati seorang anak itu terluka. Jadi kalau suatu saat nanti kalian menemui anak kalian sudah tidak mau berbakti kepada kalian, ya kalian jangan marah gitu kan, karena kalian sendiri itu yang membuat mereka terluka sejak kecil. Kalian tidak pernah minta maaf, kalian tidak pernah menanyakan, kalian menuntut anak kalian harus bisa ini dan itu, padahal setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seharusnya yang mengerti itu bukan sekolahan, seharusnya yang mengerti itu semua adalah kalian semua para orang tua. Kalian harus mengerti apa kelebihan anak, apa keunikan anak kalian, apa yang kurang kalian berikan kepada anak kalian. Mungkin kalau soal harta, anak kalian tuh bisa memahami kok. Begini, kalau anak kalian itu, kalau kalian kurang materi, anak kalian tuh nanti akan terbiasa dengan kehidupan yang seadanya. Jadi tidak akan protes. Tapi anak kalian nanti akan protes ketika kalian ada, tapi materi dari segi keuangan mungkin kalian ada, tapi kalian yang nggak ada untuk mereka. Di situ anak akan memiliki pandangan, kok orang tuaku nggak seperti orang tua teman-teman aku begitu, kok orang tuaku nggak menjadi orang tua yang semestinya gitu. Itu nanti akan mempengaruhi psikologinya, mempengaruhi dia itu menjadi anak yang gimana ya, frustasi, gampang depresi gitu. Jadi ya kalau kalian tahu memperlakukan anak semacam itu, ya nanti kalau anak kalian marah dengan kalian, ya jangan menyalahkan anak kalian gitu kan. Dan yang kelima, jaga perkataan kalian kepada anak kalian. Ini sangat penting. Banyak juga kan yang bilang senjata paling mengerikan itu adalah perkataan, bukan pedang, bukan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan perkataan kita bisa mempengaruhi orang lain. Mungkin kalau kita menggunakan pedang, menggunakan senjata, dan menggunakan yang lainnya di saat kita perang, kita bisa menggunakan itu, tapi pasti ada korban. Pasti ada pihak kita, ada yang dirugikan, dan pihak orang lain lawan kita juga dirugikan. Tapi beda dengan jika kita menggunakan pembicaraan. Kita menyakiti hati orang. Sekali itu kena, itu sulit diobati, sangat sulit diobati. Satu ucapan itu sangat penting, satu ucapan itu harus dijaga. Setiap ucapan itu harus diolah dengan benar. Kalian harus berpikir 2 kali untuk bicara kotor. Kalian harus berpikir 2 kali, bahkan 2 kali. Kalian harus merenung jika kalian itu memarahi anak-anak kalian. Kata-kata apa yang tidak boleh keluar dari bibir kalian gitu kan. Karena gimana ya, suatu organisasi, suatu negara, suatu kelompok itu bisa pecah karena adu domba. Bahkan yang notabene itu besar gitu kan. Suatu kerajaan pun akan bisa pecah kalau di situ ada orang yang mengadu domba. Itulah kehebatannya kata-kata, kehebatannya mulut. Makanya saya bilang mulut lebih bahaya daripada senjata yang terlihat. Begitu. Banyak orang tua yang saya kadang mendengar marah dengan anaknya begini. Kamu itu anak setan. Kamu itu malas. Kamu itu nggak kayak anak yang lainnya. Kamu itu nggak rajin seperti anak yang lainnya. Kamu itu bodoh. Kamu itu nggak seperti kakak kamu. Kamu itu nggak seperti adik kamu. Mama malu dipanggil di BK. Ada juga yang, kamu itu gimana ya? Kata-kata semacam itu kenapa keluar dari bibir kalian gitu loh.
dan itu kalian lontarkan kepada anak kalian sendiri gitu kan. Janganlah semacam itu. Anak kalian itu juga anak kalian. Kalau kalian bicara seperti itu, kenapa kalian harus menikah dulunya? Kenapa kalian harus mempunyai seorang anak gitu? Kalau kenapa kalian ingin menjadi orang tua, menjadi bapak dan ibu, tapi kalian tidak siap menjadi orang tua? Gitu ya. Ya cukup sekian dari saya. Itu sebagian kecil yang terkadang kesalahan orang tua tidak dimengerti oleh dirinya sendiri gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi ya mohon maaf jika ada yang tersinggung. Jika kurang berkenan ya saya minta maaf. Karena ini saya hanya menyampaikan, saya hanya cukup gimana ya, ingin memberitahu apa yang sebenarnya orang lain rasakan gitu kan, sehingga kalian sebagai orang tua kalian bisa mengerti dari sudut pandang yang lain gitu, dari sudut pandang orang lain. Jadi kalian enggak serta-merta sebagai orang dewasa itu meremehkan orang lain gitu. Semoga dengan ini semua tidak ada lagi yang namanya broken home. Oke? Karena itu sangat bahaya. Semoga dengan ini kalian bisa bagus keluarganya. Kalian bisa bahagia, bukan hanya kalian tapi juga seluruh keluarga kalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kembali lagi, ini adalah cerita fakta. Ini adalah cerita bukan yang saya ada-ada. Ini saya mewakili ini adalah aspirasi dari perasaan orang banyak. Saya hanya sebagai salah satu orang yang mengungkapkan gitu kan. Nanti kita singgung lagi bagaimana kekurangan-kekurangan orang tua yang terkadang tidak di kesalahan-kesalahan orang tua yang terkadang tidak disadari atau gimana ya, kurang dimengerti oleh diri sendiri gitu kan. Sekian dari saya, semoga dengan ini semua dapat menambah wawasan kalian. Semoga dengan ini untuk kalian para orang tua, untuk kalian yang sedang memadu kasih pacaran, jangan pernah sekalipun melakukan kesalahan-kesalahan yang saya bahas tadi, agar anak kalian itu juga bahagia, bukan secara finansial saja tapi batinnya juga dia bahagia. Dan untuk kalian yang sedang pacaran, kalian yang sedang ingin mencari jodoh gitu kan, jangan kalian meresmikan hubungan kalian sebelum memang kalian siap mental dan fisik kalian. Jangan sampai kalian hanya bisa menjadi papa dan mama, hanya siap menjadi bapak dan ibu, tapi kalian tidak siap menjadi orang tua. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kosa dan kata. Mohon maaf jika konten saya atau kata-kata ini kurang berkenan di hati Anda. Semoga dengan ini bisa menambah wawasan kita dan tidak ada lagi hati yang tersakiti. Oke? Terima kasih.